Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengamati pohon sapu tangan yang memiliki nama ilmiah Malintoa grandiflora. Sapu tangan ini dari famili Fabaceae, dan pohon sapu tangan ini memiliki habitat asli di negara Australia Utara, tepatnya pada Kepulauan Torres, dan juga pada Papua Nugini. Persebaran pohon sapu tangan ini tersebar di sekitar Pulau Jawa, dan pohon yang kami amati ini lokasinya berada di jalan masuk UGM. Pohon sapu tangan memiliki nama ilmiah Malintoa grandiflora. Pohon sapu tangan ini berasal dari famili Fabaceae. Pohon ini memiliki bentuk batang silindris berwarna coklat keabu-abuan. Bercabangannya simpodial serta kulit batangnya licin pada awal pertumbuhan dan akan semakin kasar selama pertumbuhan, namun tetap tidak berpuru. Bentuk daunnya jorong, duduk daunnya berseling, tepinya rata dengan tulang daun menyirip serta meruncing pada ujung dan pangkal daun. Warna daun muda adalah putih atau krem pucat dan akan menghijau seiring berjalannya waktu. Sedangkan pada daun tua, warnanya adalah hijau tua dan mengkilap. Bunganya majemuk dengan bentuk malai yang terletak di ketiak dan ujung cabang. Untuk buahnya sendiri bertipe polong-polongan dalam gerombolan. Bentuk tajuknya bulat, sehingga sering dijadikan tanaman peneduh, serta sangat bermanfaat secara ekologis karena mampu menyerap polutan secara optimal. Gangguan abiotik lichen disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang pertama kelembapan. Lichen tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Yang kedua yaitu permukaan tidak bergerak. Dan yang ketiga yaitu kondisi lingkungan, seperti sirkulasi udara yang buruk atau kelembapan tinggi dapat memicu pertumbuhan lichen. Ada pula gejala atau tanda. Yang pertama yaitu munculnya lapisan tipis berwarna di permukaan benda seperti kayu. Yang kedua yaitu bentuknya bisa berupa kerak, lembaran atau rambut-rambut halus. Yang ketiga yaitu tidak menyebabkan kerusakan struktural secara langsung pada tanaman, tetapi bisa menjadi indikasi kelembapan berlebih. Yang keempat yaitu lichen bisa bervariasi warnanya, seperti hijau, abu-abu, kuning, atau bahkan jingga. Untuk pencegahan lichen sendiri yaitu terdapat dua cara. Yang pertama yaitu sirkulasi udara yang baik dengan memastikan area tidak lembab berlebihan dengan memperbaiki sirkulasi udara. Yang kedua yaitu mengurangi kelembapan dengan memotong cabang-cabang pohon yang menghalangi sinar matahari atau memperbaiki aliran air. Untuk pengendaliannya sendiri yaitu terdapat tiga cara. Yang pertama dengan pembersihan fisik, seperti lichen bisa dihilangkan secara manual dengan menggunakan sikat lembut atau alat lain. Pada tanaman, pemangkasan bagian yang terlalu limbung bisa membantu meningkatkan sirkulasi udara dan mencegah pertumbuhan lichen. Sisik naga atau nama latinnya Virosia pilosoleides merupakan salah satu tumbuhan epifit dari famili Polypodiaceae yang memiliki bentuk daun oval. Tumbuhan paku ini biasanya tumbuh di permukaan batang pohon yang memiliki kondisi lingkungan yang lembab dan paparan sinar matahari yang cukup. Sisik naga memiliki dampak negatif yang dapat ditimbulkan seperti menghambat pertumbuhan pohon. Kehadiran sisik naga dalam jumlah besar dapat menghalangi sinar matahari yang diperlukan oleh daun pohon inang untuk fotosintesis, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan dan kesehatan pohon. Namun, sisik naga tidak mengambil unsur hara maupun air dari tumbuhan yang ditumbanginya. Yang kedua, mengganggu kesehatan pohon. Ketika pertumbuhan sisik naga sangat padat, dapat menyebabkan penumpukan kelembaban di permukaan batang yang berpotensi meningkatkan risiko infeksi jamur atau penyakit pada pohon inang. Yang ketiga, kerusakan fisik. Kerusakan fisik juga dapat terjadi karena akar sisik naga yang melekat kuat pada batang pohon dapat menyebabkan kerusakan fisik jika tumbuhan tersebut tumbuh terlalu besar atau berat, berpotensi merusak kulit batang dan jaringan internal. Sisik naga juga memiliki dampak positif yang ditimbulkan seperti meningkatkan keanekaragaman hayati karena tumbuhan ini menyediakan habitat bagi berbagai mikroorganisme dan serangga yang berkontribusi pada ekosistem yang lebih seimbang. Yang kedua, agen penyebaran spora. Sisik naga berperan dalam penyebaran spora yang dapat membantu dalam regenerasi vegetasi di sekitarnya. Proses ini juga berkontribusi pada peningkatan populasi tumbuhan di area tersebut. Pencegahan gulma bisa dilakukan dengan monitoring tanaman secara berkala dan segera ambil tindakan jika ditemukan pertumbuhan gulma. Cara yang kedua adalah dengan pengendalian kelembaban karena sisik naga cenderung tumbuh di lingkungan yang lembab. Kurangi kelembaban di sekitar batang pohon dengan menghindari menyerang pohon secara berlebihan, menyemprot tanaman secara teratur terutama pada pagi hari karena dapat membantu menjaga kelembaban tanpa menyebabkan kelembaban berlebih di sekitar batang.
Pengendalian gulma bisa dilakukan dengan pengendalian secara mekanis, dapat dilakukan dengan memangkas atau diambil gulmanya secara langsung. Cara kedua dengan pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan herbisida yang dapat membantu mengendalikan pertumbuhan sisir naga tanpa merusak pohon inang. Gangguan abiotik pada bunga layu. Penyebabnya yaitu yang pertama, kekurangan atau kelebihan air. Terlalu sedikit atau terlalu banyak air dapat mengganggu penyerapan nutrisi oleh tanaman. Yang kedua, suhu ekstrim. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat merusak jaringan tanaman. Yang ketiga yaitu kekurangan nutrisi. Kekurangan unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Yang keempat yaitu kerusakan fisik. Kerusakan akibat angin kencang, hujan es, atau aktivitas manusia dapat melukai tanaman. Yang kelima yaitu polusi. Polusi udara, tanah, atau air dapat mencemari lingkungan tumbuh tanaman dan menyebabkan kerusakan. Gejala atau tanda pada gangguan abiotik bunga layu yaitu daun menguning, layu, kering, atau muncul bercak-bercak nekrotik. Kita harus melakukan pencegahan, yaitu yang pertama, atur penyiraman secara teratur. Pastikan tanaman mendapat air yang cukup, tetapi jangan sampai tergenang. Yang kedua yaitu lindungi tanaman dari suhu ekstrim. Gunakan naungan atau pemanas jika diperlukan. Yang ketiga yaitu berikan pupuk sesuai kebutuhan. Yang keempat yaitu hindari kerusakan fisik. Pengendalian gangguan abiotik pada bunga layu dapat dilakukan dengan memperbaiki kondisi lingkungan tumbuh tanaman. Atasi penyebab gangguan, misalnya dengan memperbaiki drainase, mengganti media tanam, atau memindahkan tanaman ke tempat yang lebih sesuai. Suncat atau terbakar matahari merupakan gangguan abiotik dengan gejala kerusakan secara fisiologis yang terdapat pada tanaman sapu tangan, di mana larutan dalam sel-sel tanaman akan menguap karena respirasi yang sangat cepat, sehingga tampak kerusakan secara fisiologis dengan gejala seperti yang pertama, adanya kerusakan jaringan di atas permukaan daun berupa lingkaran berwarna putih jika tidak terlalu parah, dan akan berubah menjadi warna coklat atau gosong jika terkena sinar matahari yang sangat terik. Yang kedua, adanya cekungan pada permukaan daun dan hanya meninggalkan bekas berupa jaringan seperti jaring yang sudah kering. Yang ketiga, daun akan berlubang jika terkena sinar matahari yang sangat terik. Tindakan pencegahan pada gangguan abiotik suncal. Gunakan varietas yang lebih tahan terhadap sengatan matahari. Pastikan irigasi sesuai dengan kebutuhan air tanaman. Terapkan irigasi sebelum atau selama gelombang panas untuk menghindari stres dan sengatan matahari pada tanaman. Hindari pemangkasan dan penyangan daun yang berlebih pada musim panas. Tingkatkan sirkulasi udara melalui kanopi. Terapkan sistem pendinginan semprot ke tanaman atau pohon. Jaring peneduh atau kantong buah juga bisa diaplikasikan jika diperlukan. Gunakan tanaman pelindung di antara baris untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air tanah. Daun berlubang merupakan gangguan biotik yang seringkali disebabkan oleh gangguan hama yaitu ulat. Pada pohon sapu tangan, daun berlubang disebabkan oleh ulat kantung pagoda atau dengan nama ilmiah Pagodeala hekmeyeri. Ulat ini disebut kantung pagoda karena memiliki bentuk unik seperti pagoda dan dapat ditemukan di permukaan bawah daun. Larva atau ulat pagoda ini biasanya sering membuat kantung daun dengan cara memakan daun. Setelah memakan daun, ulat ini akan mengeluarkan sutra berwarna putih dari mulutnya. Potongan daun yang dimakan ulat ini akan dipotong secara melingkar dan ditempelkan pada tubuhnya menggunakan sutra tersebut. Gejala hama ulat kantung pagoda ini berupa lubang pada daun yang menyisakan tulang daun sekunder dan ditandai dengan munculnya bercak kecil berwarna putih serta adanya sutra berwarna putih di permukaan daun. Ulat ini sering ditemukan pada permukaan bawah daun pohon sapu tangan dan biasanya memakan bagian atas daun sehingga meninggalkan bekas gigitan pada lubang daun. Ulat akan mengeluarkan cairan pada bekas gigitan sehingga sekitar lubang tersebut akan mengering. Daun yang sudah mulai mengering ini kemudian digunakan ulat untuk membentuk kantung yang dapat melindungi dirinya dari musuh alami. Hama ulat kantung pagoda ini cukup berbahaya bagi pertumbuhan pohon sapu tangan karena akan menyebabkan daun berlubang dan rontok yang akan mengganggu proses fotosintesis serta mengganggu produktivitas pohon sapu tangan. Ulat kantung pagoda ini juga menyerang beberapa jenis tanaman lainnya seperti jambu air, mangga, alpukat, rambutan, matoa, kelengkeng, dan lain-lain. Pencegahan hama ulat kantung pagoda ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi keberadaan ulat sejak dini dan menjaga kebersihan area sekitar tanaman. Pengendalian secara biologis yaitu dengan memanfaatkan biopestisida Bacillus thuringiensis dan secara mekanis dapat dilakukan dengan pemangkasan pelepah yang terdapat banyak larva kemudian diambil dan dibakar serta secara kimia dapat dikendalikan dengan penyemprotan insektisida.